Kalangan Salafi Wahabi sibuk memfitnah ahlu sunnah, mengatakan bid'ah, mengatakan syirik, mengatakan kafir amal ahlu sunnah. Umat Islam Riau jangan takut, jangan khawatir. Yang kita buat selama ini adalah amal ahlu sunnah. Tinggalkan ahlul bid'ah, jangan dengar ahlul bid'ah, jauhi ahlul bid'ah. Maka jangan sekali dengar orang Salafi, orang Wahabi, jangan duduk di majlis mereka, jangan beribadah, jangan datang ke masjid mereka, karena tidak sama keyakinannya dengan ahlu sunnah, tidak sama amalnya ahlu sunnah. Bapak ibu tidak akan tenang, maka ibadah tidak akan khusyuk, sehingga salat bapak ibu tidak akan nikmat. Maka salatlah ke Masjid Raya An-Nur, ke Masjid Al-Falah, ke masjid yang lain, masjid ahlu sunnah. Menuntut ilmu lah di masjid ahlu sunnah yang ada di Riau. Semoga bapak ibu tetap istiqamah dengan ahlu sunnah sampai meninggal, sehingga bahagia di dunia, tenang nanti di akhirat, dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di dunia beramal dengan bid'ah, mengikut ahli bid'ah, maka di akhirat akan merugi. Di dunia tidak akan tenang, kita akan terombang-ambing dengan fitnah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat jelas terlihat kekhawatiran mereka terhadap perkembangan dakwah sunnah di negeri ini, khususnya mereka yang berada di Pekanbaru. Perkembangan dakwah sunnah tidak terbendung oleh kebatilan yang seperti apapun. Meskipun banyak yang berusaha membendung dengan berbagai fitnah dan isu-isu yang buruk, sampai kepada melakukan penolakan-penolakan kajian untuk membendung dakwah yang hak ini, dakwah yang jelas, dakwah yang tidak ada memfitnah kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, mensyirikkan kaum muslimin. Mereka menjelaskan mana tauhid dan mana syirik, menjelaskan mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan dan mana kemaksiatan, dan menjelaskan dengan ilmu yang jelas, menjelaskan dengan hujjah, dengan pemahaman para ulama, para salafus soleh, bukan dengan hawa nafsu. Justru mereka yang berdakwah mengajak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, beribadah dengan amaliyah-amaliyah bid'ah. Merekalah yang sebenarnya menyesatkan kaum muslimin. Akan tetapi mereka tidak menyadari. Alhamdulillah, sekuat apapun fitnah yang dilemparkan ahlul bid'ah untuk membendung dan menghentikan dakwah yang hak ini, tetap dakwah ini tidak terbendung, bahkan semakin berkembang pesat. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebuah masjid dengan ukuran 70 kali 90 meter persegi, 3 lantai, 5 asrama yang masing-masing berukuran 18 meter kali 46 meter lebih kurang, dan masing-masing 6 lantai insyaallah ta'ala. Dan inilah dia sekarang progres yang sedang berjalan untuk Masjid Al-Hijrah dan Asrama Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagi antum yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke lapangan, mari kita berpartisipasi, saling bahu-membahu, ta'awun al-birri wa taqwa dalam rangka pembangunan Baitullahi Azza wa Jal, di mana kaum muslimin dan kaum muslimat akan menimba ilmu syar'i. Sudah tidak asing bagi antum pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam membangun Baitullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan membangunkan untuknya istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saudaraku-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita berpartisipasi bersama-sama membangun kemuliaan kita di akhirat dengan berpartisipasi, menolong dan membantu menegakkan syiar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di permukaan bumi. Bersama kami, tim yang sedang bekerja untuk pembangunan masjid dan asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, mudah-mudahan sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mana yang tidak berbahagia ketika melihat perkembangan dakwah Islam yang
bermanhaj dengan manhaj nubuwah, manhaj para salafus soleh, berkembang dengan pesat, dengan perkembangan yang luar biasa di negeri ini. Berharap kaum muslimin di negeri ini dapat beragama dengan baik, beragama sesuai dengan tuntunan syariat Islam dengan tidak menambah-nambah syariat yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik di dalam bab ibadah maupun di dalam muamalah. Di Pekanbaru khususnya sudah berdiri megah Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tentu ini adalah kabar gembira bagi kaum muslimin yang menginginkan syariat Islam berdiri kokoh di negeri yang kita cintai ini. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang justru mereka merasa susah, dada mereka merasa sesak, merasa dakwah mereka terancam dengan adanya Markas Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Padahal dengan adanya Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini, kita bisa saling bahu-membahu, saling mempelajari bagaimana beragama dengan manhaj yang benar. Bahu-membahu menjadikan Pekanbaru khususnya menjadi pusat pendidikan Islam di negeri ini. Pendidikan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menjadi daerah yang nantinya melahirkan para ulama yang akan dapat membenahi segala penyimpangan-penyimpangan, segala kesesatan-kesesatan pemahaman di dalam agama Islam yang mulia ini. Melahirkan ulama yang nantinya akan membawa kembali kejayaan Islam, di mana Islam disegani oleh umat di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perkembangan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah sehingga menjadi pusat pendidikan agama Islam di Nusantara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang lainnya jamaah adalah lingkungan. Saya kira ayat dan hadis serta ucapan ulama as-salaf yang menerangkan kepada kita betapa besarnya pengaruh teman, lingkungan terhadap agama kita sudah tidak lagi asing menurut di sisi antum, saya kira. Namun di sini saya ingin ingatkan antum, khusus yang tinggal di Pekanbaru ini, Riau ini, banyak-banyak bersyukurlah antum kepada Allah. Ya, dari beberapa daerah Indonesia yang pernah saya kelilingi, saya datangi, belum saya dapatkan sebuah kota, sebuah provinsi yang sunnah tersebar di situ luar biasa melebihi Pekanbaru. Gak ada masjid di luar Pekanbaru. Ada masjid seperti Abu Darda, Masjid Riyadhul Jannah, Masjid Umar bin Khattab, dan lingkungan seperti ini di satu provinsi. Masya Allah, ustadznya banyak, Ustadz Maududi, Ustadz Aspri, Ustadz Abu Tahir, Ustadz Abu Zubair, dan ustadz-ustadz yang murid-murid mereka lain. Taklim banyak, Masya Allah. Muridnya berlingkungan sunnah juga banyak, Masya Allah. Cuma antum keluar dari Pekanbaru, nggak ada seperti ini. Walaupun ada masjid, tapi bukan masjid sendiri. Ganti pengurus, berhenti taklim. Wahabi ini nggak bisa lanjut lagi. Antum Masya Allah. Terkadang sebagian tempat lagi ngisi taklim dilempar pakai batu, buang dilempar. Antum Masya Allah di sini. Ya, salat 5 waktu imamnya Masya Allah, ya. Luar biasa Pekanbaru ini, mah. Gak ada di luar Pekanbaru seperti ini. Sunnah begitu tersebar. Ya. Dakwah sunnah luar biasa. Ini perlu antum syukuri. Doakan ustaz-ustaz yang ada di Riau ini agar diistiqomahkan oleh Allah, dijaga mereka di atas manhajul haq, agar mereka tidak terfitnah dengan popularitas, tidak terfitnah dengan dunia, tidak terfitnah dengan dunia politik, agar mereka dijauhkan oleh Allah dari politikus yang bisa menghilangkan kemurnian dakwah mereka. Doakan mereka. Luar biasa nih dakwah di Pekanbaru saya. Bahkan demi Allah, ya, bukan ingin saya menampakkan hal sesuatu yang tidak hakiki, demi Allah terkadang saya ingin datang ke Pekanbaru, turun Pekanbaru ini 2-3 hari untuk keliling-keliling, ikut kajian dan melihat pondok-pondok saya, jangan ngisi taklim. Cuma seperti tadi, mukrahun akhaka la batahu, udah diminta, nggak mungkin panitia udah beli tiket pesawat, ya kan? Sampai sini nggak mau ngisi taklim, nanti suruh ditagih pula tiket pesawatnya, nggak sanggup bayar, ya kan? Terkadang pengen 2-3 hari sini bawa anak istri, pas datang Syekh Abdul Razak ikut taklim, Masya Allah, ya, dengar taklim Ustadz Maududi, Ustadz Aspri, Ustadz Abu Tahir, Ustadz Abu Zubair, Ustadz yang lainnya yang ada di sini. Luar biasa antum di sini jamaah. Ini perlu antum syukuri.
Jangan membuka celah untuk syaitan menjauhkan antum dari lingkungan yang seperti ini. Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Doakan ustaz-ustaz yang memperjuangkan sunnah ini agar istiqamah di atas sunnah ini, agar mereka terus menerus membimbing kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sungguh sebuah keutamaan, keberuntungan kita mati di sebuah lingkungan yang mensolati jenazah kita ahli tauhid. Sebagian saudara-saudara kita mempertahankan tauhid semasa hidupnya luar biasa. Ketika dia mati, tidak ada satupun jamaah yang mungkin paham tauhid atau paham sunnah ikut mensolati dia. Dan Nabi menyatakan, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyriku billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah ada seorang muslim mati kemudian dia disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, melainkan doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah untuk dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Keutamaan disolati oleh ahli tauhid jamaah. Bersyukur, itu nggak bisa antum beli dengan dunia besertanya. Dan orang-orang yang berjasa untuk yang seperti ini perlu kita doakan jamaah. Contohnya kami pernah lagi ada tabligh akbar di Fius, hampir mungkin belasan ribu yang hadir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama nomor 2 di Yaman setelah Syekh Mukbil, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Beliau ingatkan kami waktu itu jamaah yang hadir untuk mendoakan Ahmad Farid. Hawa masih. Beliau mengingatkan kita doakan beliau. Beliaulah yang sudah membangun masjid ini. Masjid Fius mungkin kurang lebih 20 miliar ada. Dia bangun sendiri. Damash dia juga membangunnya. Masjid Ma'bar dia yang bangun sendiri. Syekh Abdul Wahab ingatkan, doakan beliau. Kita hanya bisa membalas dia dengan doa. Makanya demikian juga yang membangun Masjid Abu Darda, jangan antum lupakan. Pernah antum dalam salat antum mendoakan orang-orang yang membangun masjid seperti itu? Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Nabi menyatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan untuk kalian, maka balas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak, maka doakan dia, perbanyakkan doa untuk dia, hatta turu annakum qad kafa'tum, sampai kalian menyangka bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Apalagi kebaikan yang dia lakukan untuk agama kita, anak kita, cucu kita, dan keturunan kita. Sebab harta dia, akidah kita, anak kita, dan keturunan kita terjaga. Ini nggak bisa kita balas dengan dunia beserta isinya jamaah. Donatur-donatur yang membangun masjid, membangun pesantren, didoain jamaah. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Ladini kalau datang Ahmad Farid taklimnya libur, beliau liburkan, minta guru syekh lain sengaja, beliau menjamu itu. Mungkin kalau di Indonesia orang akan sensitif, Syekh kalau orang kaya datang liburin ya, kalau orang miskin datang enggak. Begitulah Islam mengajarkan kita jemaah. Ulama mengajarkan kita, hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. Kalau Ahmad Farid datang, Syekh terang liburkan darusnya, suruhlah anak murid seniornya yang ngisi, beliau menjamu beliau, ya, memuliakan beliau. Bagaimana tidak dimuliakan? Dibangun masjid, damat dia yang bangun, Fius dia yang bangun. Fius hanya mungkin lebih dari 30 miliar sudah uang dia di situ. Bangun masjid, ya, listrik, beli genset, beli bis, itu luar biasa. Nah, Masya Allah, saya bermimpi berangan-angan di Banda Aceh itu ada masjid, walaupun cuma satu, seperti Raudhatul Jannah, seperti Abu Darda, ya, pingin seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan, dan mohon doanya. Ya. Luar biasa, lihat masuk ke Abu Darda, Insya Allah, lihat hati, dingin hati ini. Masuk Riyadhul Jannah, Masya Allah, orang yang salat pakai sutra, ya. Lihat jadwal taklimnya, Masya Allah, luar biasa, dingin hati ini. Lihat. Masya Allah, sungguh beruntung orang mati berada di lingkungan seperti ini, yang mensolati dia anak tahfiz Al-Quran, yang mensolati jenazah dia ustaz yang mengajak kepada tauhid, jamaah solat jenazah dia ahli tauhid. Luar biasa jamaah. Nah.